Di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Bayan, Lombok Utara, berdiri sebuah masjid tua yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang penyebaran Islam di Pulau Lombok. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Kuno Bayan Bele, salah satu masjid tertua di Lombok yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang sangat tinggi bagi masyarakat setempat. Masjid Kuno Bayan Bele dibangun pada abad ke-15 pada awal masuknya Islam di Lombok. Bangunannya sederhana, namun syarat makna. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, tiangnya dari kayu nangka, dan atapnya disusun dari ijuk dan alang-alang. Arsitektur masjid ini mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal suku Sasak, menciptakan harmoni antara keimanan dan tradisi. Berikut adalah lebih jelasnya mengenai Masjid Kuno Bayan Bele dan adat apa saja yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Abdullah. Saya pemandu termasuk narasumber Masjid Kuno. Saya bekerja semenjak dari tahun 1989 dulu saya mulai bekerja. Pertama-tama yang membangun Masjid Kuno ini itu ulama dari Baghdad, Irak. Nama beliau Gaus Abdul Razak. Ada makam beliau di sebelah sana yang besar itu yang mau roboh. Nah, yang besar itu, ya, itu Gaus Abdul Razak. Itu beliau datang ke sini tahun 1500, abad ke-15. Beliau penyebar agama Islamnya pertama. Pertama ada agama di Pulau Lombok ini dari sini, dari Bayan ini. Baru menyebar ke Lombok Timur, Lombok Tengah, sama Lombok Barat ini. Jadi tahun 1500, abad ke-15. Nah, setelah beliau meninggal dimakamkan di sini, baru diganti oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri dari Gresik, Jawa Timur. Kalau putra Sunan Giri ini itu tahun 1600 atau abad ke-16. Itu yang dituliskan Sunan Prapennya. Fungsi daripada Masjid Kuno ini digunakan cuma untuk hari-hari besar Islam, seperti Maulid, Lebaran. Di sini dibilang Maulidnya Maulid adat, serba pakai adat, lebarannya lebaran adat, gitu. Difungsikan masjidnya. Dan yang kedua juga difungsikan untuk taraweh, masih difungsikan untuk taraweh. Ya, ya, kalau hari biasa tidak, Jumatan juga nggak dipakai, cuma untuk taraweh aja dipakai. Nah, yang taraweh ini ada lagi masalahnya, yang bukan orang biasa, bukan masyarakat seperti saya, nggak boleh ikut. Nah, yang terakhir itu namanya kiai adat, orang tertentu yang terpilih lah oleh masyarakat adat. Gitu. Mereka dipilih oleh semua masyarakat di sini, itu para kiai-kiai namanya, itu para pemuka adat. Yang laki-laki saja? Ya, laki-laki saja. Kalau yang perempuannya harus untuk masaknya di rumah adatnya. Bertanya lagi. Ada alasannya nggak Bapak, kenapa laki-laki aja yang? Nah, kalau masalah alasannya itu karena perempuan itu banyak halangan. Apa yang kita maksud banyak halangan? Kalau untuk laki-laki, kalau mungkin pas ada acara adat seperti Lebaran, semua laki-laki dibolehkan di sini. Karena untuk perempuan kadang-kadang kan karena untuk kewajibannya itu laki-laki. Kalau untuk perempuan kadang halangannya, kadang pas ada kewajibannya dia datang, namanya disuruh jadi ketua adat, nanti dia sedang haid nanti kan, kalau perempuan itu sebabnya jadi dia untuk perempuan. Jadi masjid ini kalau untuk tarawih setiap bulan Ramadan? Iya, setiap bulan Ramadan masih tetap dipakai. Saya kirain udah tidak apa sih? Masih tetap dipakai. Bulan puasa aja. Adat-adat Ya, para ya ketua adat aja, tapi yang boleh ketua kiai adat namanya. Iya, orang-orang pilihan, benar. Terkait apa namanya makam-makam ini juga Termasuk makam-makam ini termasuk ini imam setelah Sunan Prapennya balik ke Jawa, ini yang gantiin, ini yang pertama imamnya.
Yang aktif sekarang yaitu keturunan beliau yang 19 masih hidup sampai sekarang. Ya keturunan beliau yang ini setelah Sunan Prapennya kan balik ke Jawa. Ini yang gantiin jadi imamnya. Itu Mas Penghulu ini yang aktif sekarang, yang masih hidup sekarang, yang masih difungsikan harus dari beliau ini harus jadi imamnya, nggak boleh orang lain. Itu generasi yang 19 masih hidup. Ya harus keturunannya. Terus yang terkait dengan makamnya. Yang ini termasuk para santri dari dusun Sesaid, itu dari dusun Karang Salah atau Karang Soleh. Jadi di sana ada dari dusun Anyar sebelah sana. Itu termasuk santri, itu yang menerima agama Islam dulu dari dusun Sesaid. Nanti untuk menerima agama Islam dulu kan diambil beberapa orang untuk menerima agama Islam. Yang dimakamkan ada di dusun Sesaid, dusun Karang Salah, karena di dusun Pelawangan, dusun Desa Anyar, diambil beberapa orang itu untuk menerima agama Islam. Ini juga Pak terkait wajib pendidik kan menurut kami itu dan kira kayak wajib itu boleh kita mengatakan 3 kali gitu. Itu kan Memang untuk sholat yang 5 kali itu dinamakan ada 3 waktu, atau waktu telu atau waktu 3. Untuk melaksanakan 5 itu kan ada 3 waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Itu 3 waktu telu. Paginya subuh, siangnya termasuk zuhur sama asar, masih siang kan, malamnya maghrib sama isya. 5 dia di pelaksanaannya. Tetap dia gini maksudnya, subuhnya jam 5 kan, subuh. Zuhur jam setengah 1, asar jam setengah 4, masih siang kan, zuhur sama asar. Malam sudah masuk malam, maghrib kan setengah 7, isya jam setengah 8. Itu maksudnya sudah kurang waktunya, bukan disatukan. Oh kan orang-orang kira kan sholat itu cuma 3 kali ya kalau Enggak, tetap ada 5 kali. cuma kayak waktunya Waktu sebutannya waktu telu kan, waktu 3, waktu pagi, waktu siang, waktu malam. 3 waktu kan, waktu gitu ya. ya banyak orang yang kira kayak sholat 3 kali, enggak, tetap ada 5 kali pelaksanaan. Tetap ya beranggapan. Iya 3. Tapi ini kan memang tiga waktu telu kan, waktu telu kan, 3 waktu. Waktu pagi, waktu siang, malam, pagi, siang, malam kan 3 waktu. Ya, kita Indonesia kan tidak boleh bilang 3 masa kan, kalau masa bilang masa, mesti kita bilang waktu 3 kan, waktu telu. Kalau waktu 3 kan telu kan, bahasa Bayarnya telu itu 3. Banyak waktu telu, waktu 3 gitu. soalnya banyak beranggapan 3 kali, ya sholatnya tetap 5 kali. Supaya enggak jadi salah paham jadi kan. banyak orang yang salah paham Ya kadang bilang 3 kali sholatnya untuk masyarakat Bayan enggak. Lagi kalau saya di dekat Ustadz di sini di Bayan ini, nah tetap waktu 5 bukan waktu 3. Sama aja penyebutan waktu itu waktu 3, pagi siang malam kan, waktu 3 kan. Iya. Pagi siang malam. anak kan katanya di masjid ini kan melaksanakan adat-adat Ya seperti ngaji makam namanya, lebaran adat itu, maulid adat, cuma itu yang di tempat laksanakan, lebaran adat, maulid adat sama ngaji makam. maksudnya dari makam itu gimana Ngaji makam itu maksudnya memperingati kematian imam pertamanya. Ya, ya seperti Gaus Abdul Razak, imam yang dari Baghdad, memperingati hari kematian beliau. itu tepatan tanggal berapa gitu masa kegiatan Biasanya tanggal berapa biasanya ngaji makam itu? Lupa ingat saya. Soalnya sekali setahun kerjain itu. Bukan bertepatan sama maulid adat itu enggak, lain deh. Beda dulu ya. terus cara yang hari raya Idul Fitri juga dirayain di sini
Di sini ya, khusus yang di anunya di dalam tempat pelaksanaannya khusus yang kiai adatnya melaksanakan, bukan masyarakat biasa. Untuk sholatnya aja atau ada acara kayak maulid adatnya? Enggak, ada kalau maulidnya itu malamnya ada perisian di sini. Di depan masjid kunonya ada perisian, itu tahu perisian? Ya, itu saling pukul dua laki-laki kan pakai rotan yang pegang tameng. Ya, ada acara malamnya. Siangnya ada penaikan perjam mulut siangnya. Ya. Terkait maulid adatnya itu Bapak, apakah semua warga Bayan itu Nah, semua warga Bayan harus memakai pakaian adat. semua warga wajib kali-kali Iya, itu sekali sini. Satu hari itu, ya semua full di sini ya di lokasi ya, lokasi apalagi di lokasi. Iya, banyak banget masyarakatnya. Iya. Jadinya kayak yang mengikuti pas maulid adat itu wajib atau Enggak sih diwajibkan, cuma diharuskan memakai pakaian adat. berarti tidak boleh tidak? Iya, tidak boleh Ya, adat. pakaian adat bayar. Kayak rangkaian acaranya pas maulid adat itu ya proses dari awal. Dari awalnya yaitu hari kayu aid namanya, hari pertamanya kan 2 hari nih. Hari pertamanya itu penurunan gamelan mulut, itu semacam gamelan, yaitu ada kemongnya 4, ada gendangnya 2, sama ada gerantungnya 2. Itu gamelan mulutnya itu dipakai untuk mengiringi perjam mulutnya. Nah, yang keduanya itu penumbuhan padi di dusun sini, dusun Karangbajo namanya, di bawah sini ada dusun. Ya, penumbuhan padi satu harinya. Nah, besoknya baru penaikan perjam mulutnya. Itu finalnya. Jadi cuma itu acaranya. Yang terakhir sorenya itu acara makan-makan untuk perjam mulutnya di Karangbajo sana. Ya. Kalau untuk warganya itu cuma kayak warga sekitar Ya, kalau warga sekitar sini ya cuma nonton-nonton aja. Yang melaksanakan kan khusus kiai adat itu. Iya, kiai adat itu. untuk berantungnya itu gimana Bapak? Untuk berantungnya tetap di sini ditaruh depannya. Gimana cara berantung? Dipukul ya, ada macam musik. Itu dipukul ada gerantung. Berbeda dia sama yang Beda deh. Gerantung mulut namanya ada 2. Kalau gerantung biasa kan cuma pakai 1. 2 dipakai. Ada gendangnya 2 juga. Ada kemongnya dipukul, ada kemong namanya yang 4 yang kecil-kecil, ada yang dipukul. Tong dia bilang itu bunyi itu. Jadi pukul. pas maulid adat itu kan kayak kita tonton di video, ini kan video yang keluaran yang kayak pas dia berbaris warganya itu pakai baju adat itu kayak rangkaian. Nah, itu rangkaian penaikan perjam mulutnya. Pas berbaris kadang naik di sini kan, membawa saji kayak ancak itu. Nah, itu Warga wajib enggak sih, bukan gitu. Itu dari beberapa rumah adat itu ada para pemuda-pemuda itu yang bisa membawa anunya. Iya, datang di persatuan gitu. Rumah adat Bayan Timur, para pemuda-pemuda yang naik. Rumah adat Bayan Barat, para pemuda yang naik membawa saji-saji itu ancak. Ancak itu macam dari bambu, dibikin dianyam pakai bambu, taruh daun pisang, taruh nasi, tutup sama daun pisang lagi, baru dibawa ke sini, dimakai ke gunung. Iya, rangkaiannya panjang. Kalau di sini masalah acara nikah adatnya, kalau kita di Bayan ini caranya kita kawin itu kalau cara istri Bayannya kita nggak boleh minta sama orang tuanya. Karena kita dari pihak laki-laki, ternyata cowoknya nggak boleh minta sama orang tuanya yang perempuan, karena sistemnya itu kita remehkan kayaknya gitu. Ya harus ya suka sama suka. Kalau kita mau di tontonan umumnya gitu, ya langsung bawa kawin gitu, bawa lari lah sistemnya. Kita kan suka sama suka, yang nggak boleh kita minta sama orang tuanya. Nah, setelah ditahu bahwa paginya dari pihak laki-laki kan mengabari orang tua yang perempuan bahwa ini si ini telah mengambil anaknya. Nanti orang tua yang perempuan nanti diberitahu sama
kepala desa atau kadusnya, kepala dusunnya, nanti kepala dusun ngumpulin masyarakat dari pihak perempuan. Di sana dia rembuk atau dia musyawarah berapa kenanya, umpamanya kena kerbau 2 atau kena uangnya berapa, 10 juta ke 15 juta. Nanti ngumpul di sana anunya, ada keluarga daripada perempuannya dan dia musyawarah gitu. Berapa kenanya, punya masalah harganya yang perempuan lah gitu. Setelah itu nanti ditulis berapa cocolnya, umpamanya kompletnya, umpamanya uangnya 10 juta, jadi dikabari yang laki-laki. Nanti tinggal kalau dia sudah ngeluarin uang yang 10 juta itu baru dapat wali. Dapat wali namanya, dapat untuk kalau dia nikah kan dia harus walinya harus ada dari pihak perempuan kan. Kalau belum dia keluarin uang nggak dapat dia wali. Itu aturannya di sini ya. Makanya dia mau nikah kan harus ada wali kan dari orang tua dari perempuan, walinya. Nah sebelum kalau dia belum mengeluarkan uangnya 1 juta atau 10 juta nggak dapat dia walinya. Karena dia harus keluaran uang yang 10 juta, dia total hari itu dia keluarin, baru dia dapat walinya. Tidak boleh diutang hari. Tidak boleh diutang, harus. Enggak kan kayak ada kan bisa diutang kan kayak orang Ya. nikahan itu, tapi pas Kayak waktu dulu itu di nggak sini boleh. kerbaunya boleh diutang dia, umpamanya kerbau 2 sama uangnya 10 juta, nanti uangnya di store, nanti kerbaunya kapan dia bisa beli kerbau itu yang diserahkan sama anunya, pihak perempuannya, keluarga perempuannya. Nggak harus hari itu, dia ada berapa 2 sampai 5 tahun 6 tahun, kalau belum dapat nggak apa-apa, karena dia sudah serahkan uangnya kan, sudah nikah dia kan, ya bisa dia hanya berdua sama istrinya, maksudnya berhubungan kan udah halal kan, udah dia nikahin itu maksudnya. Kalau kerbau itu kan masalahnya kan nikah adat itu, acara adat. Nanti kalau acara adatnya bisa belakangan dia. Yang paling utama itu agama, nikah agama, kayak wali, kalau jasa adat kan. Kerajaan. Acara lamaran atau Oh nggak ada. Kalau dibayar nggak kalau ada. bahasanya itu dibawa lari. Dibawa lari ya, nggak ada di sini di lama. Apa namanya, nyari orang tua ceweknya itu persetujuan gitu. Iya. Nggak ada langsung Nggak ada, bukan. langsung lari gitu. Bukan ke dulu kan udah dijodohkan sama orang tua gitu, maksudnya nggak ada sekarang. Terus kalau nikah itu sama aja tuh. Sama sih, sama cara-caranya kita. Adat-adat. Iya. Cuma yang nikah adatnya itu yang kalau ada kerbaunya. Karena kerbaunya umpamanya 2, di kerbaunya itu dipotong semuanya hari. Dibagikan atau bagaimana? Makan bersama sama masyarakat. Dan kita undang beberapa, sekarang kita undang dari keluarga dari pihak perempuan, nanti ngumpul di pihak laki-laki kan dia potong kerbau di sana kan. Oh enggak, salah. Nanti kan kerbaunya kan dari pihak laki-laki. Nah kita serahin ke perempuannya kan 2 kan. Nanti di sana dipotong nanti. Nah diundang dari pihak laki-lakinya yang sana. Keluarga yang pihak laki-lakinya, semua masyarakat yang dari pihak laki-lakinya diundang ke keluarga yang pihak perempuannya, di sana dipotong, disuguhkan kasih makan gitu ya. Nah begawe nah itu dah di tempat perempuannya, di rumah perempuannya. Iya, di cowok juga begawe sih dia pas anunya, pas penyerahan, sebelum penyerahan uangnya dia selamatan dulu, selamat harta namanya, di pihak laki-lakinya sebelum diserahkan uangnya kan. Nah di sana nanti setelah diserahkan uangnya, nanti pihak perempuannya nanti begawe juga di sana. Dan berapa anunya, hari apa dia begawainya di sana kan, dan diserahkan uang kan. Jadi uang yang 10 juta itu dipakai untuk begawe di sana di tempat pihak perempuan. Ya, sebagian dibagikan sama kadang waris namanya, keluarga dari pihak perempuan dibagikan sama-sama 10.000 ke, sama-sama 20.000 gitu. Sisanya baru dipakai untuk acara pesta pihak perempuan. Nah, nikah lah sebetulnya, nikah secara agama. Nanti nikah acara adatnya nanti setelah ada kerbaunya. Berarti kerbau itu termasuk
apa ya harus disiapkan gitu ya. Ya disiapkan tapi enggak sih secepatnya, maksudnya bisa diutang. Bisa, bilang adik kan bisa diutang kan? Ya benar bisa diutang kerbaunya. Misalkan korbannya itu diutang, berarti kayak pernikahan adatnya itu besok ditunda. Bisa ditunda jadinya pernikahan. Acaranya jadi Iya, cuma pernikahan agama yang paling utamanya, yang baca jadi syahadatnya. kayak perayaannya dah Nah, kalau benar. kerbau itu Iya. nggak harus pas dia nikah itu harus ada. Iya. Ini terkait makamnya ini mau tanya sekali, bisa ada yang bisa masuk atau bagaimana buat Kalau yang bisa masuk itu khusus dari warga yang dari Sesaid, karena dia yang punya, ya bisa dia masuk. Kalau kita dari dusun yang lain nggak bisa, karena kita bukan keluarga, kita bukan termasuk keluarga dari ini, ya keturunannya dari dusun Sesaid kan. Ada orang Sesaid yang bisa masuk sini. Yang itu dari desa Karangsalah, ya, itu yang bisa masuk, yang bisa melaksanakan. kalau yang makam di sebelah sana yang ada kan makamnya ini yang banyak itu. Oh yang itu makam warga, warga Bagian warga sini. itu makam semua dalam Iya makam semua. ini makamnya ini banyak atau Sekitar 7 orang atau 5 orang. Oh 5. Sini sebelah itu baratnya ada 2, sebelah timurnya ada 3. Ada 5 makam. Yang itu 2. Tuh, makam Karangsolahnya 2. ini kayak warga Karangsalah sama Karangsalah aja yang bisa masuk. Iya, keluarga yang Karangsalah. Meskipun warga sekitar sini nggak Enggak boleh, karena bukan warganya. Jadi itu bisa Karangsalah. karena memang harus warganya. Iya harus warga dia. Dan masih keturunannya dia soalnya kan. Yang masih nenek moyangnya dia yang masih dia. Buat makam di sana itu nggak boleh ada yang masuk. Enggak boleh. Tetap dikunci. Dan berikut adalah penampakan dari makam warga Sesaid beserta makam warga Karangsaleh. Dan makam ini hanya boleh dimasuki oleh keturunannya sendiri. Orang di luar keturunannya tidak diperbolehkan untuk memasuki makam ini, seperti melakukan ziarah dan lain sebagainya. Bapak, kenapa kita ini kayak harus pakai sarung untuk masuk ke sini? Nah, karena dulu tradisinya pada zaman kerajaan Bayan dulu di sini ada suatu kerajaan pernah dijajah sama Raja Bali. Makanya untuk melebihi orang Bali dulu orang-orang Bayan itu pakai pakaian adat, pakai sarung. Makanya kapan pakai sarung itu sekarang. Karena kadang bule sering kesini, kadang pakai celana pendek kan, karena menuju masjid harus pakai sarung untuk menghormati masjid, karena masjid itu rumahnya Tuhan kan, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai sarung juga bisa jadi ciri khas. Iya, ciri khas aja sini. Terus Bapak kalau orang Sesaid ke sini itu ada ketentuannya nggak buat kunjungan seperti itu? Cuma kadang mereka acara selamatan aja. Ya, dari itu lebaran kita mereka ziarah ke makam nenek moyangnya lah, itu ziarah maksudnya lebaran. Kalau makamnya itu Bapak di mana? Nah kalau itu kan makamnya yang imam yang jadi imam terakhirnya itu yang pertama, yang aktif sekarang kan harus dari dusun Pengulu desa dari dusun Ben Barat ini yang punya Ben Barat namanya, yang punya wewenang untuk bisa memperbaiki atau bisa masuk sana ke masjid ke makam Putih Mas Penghulu orang Ben Barat.
Ya, kayak maulid adatnya, kayak kiainya yang boleh masuk ke sana, bukan orang-orang. Nggak bisa, perempuan pun nggak boleh masuk ke sana. sama nggak pernah kirain tidak Nggak pernah. digunakan sholat sehari-hari pas lihat tarawih itu cuma yang laki Laki-laki aja. Itu pun yang terawihnya harus berpakaian adat. Ya, ya, berpakaian adatnya kain merah, baju putih, topi putih. Nggak boleh warna-warni. Itu yang 44 makmumnya, ya imamnya 45 sama imamnya, ini satu imamnya, itu semua berpakaian serba putih, baju putih semua, nggak boleh ada warna-warni. Baju putih, topi putih, sama kain merah. Itu rata itu yang 45 orang itu. buat kainnya yang putih merah atau ada Ada khusus kain merahnya, khusus kain tenun, adat bayan itu. Ya ada kan kain merah yang tenun itu. Ya, itu khusus itu yang dipakai, bukan sembarang kain merah. Nggak boleh kain yang kayak gini, kain pak, yang kayak orang sholat kayak gini biasanya. Harus yang punya penjong namanya. Kain yang tenunan itu udah, ya, kain tenun bayan sendiri. bajunya juga harus panjang atau pendek Harus dengan panjang. Harus warna putih tapi putih polos putih polos, nggak boleh ada warna-warni atau warna ada gambar-gambar, nggak boleh. Oke. jadinya kental banget gitu Iya. aturannya. Aturannya memang itu. Berpakaian kayak pedanda itu kan, pernah lihat pedanda ikat kepala putih, ya baju putih, itu kayak pedanda itu. Apa sebab berpakaian seperti itu? Itu untuk mengelabui anak agung. Kalau ditemukan orang berpakaian seperti orang Islam mukmin, pakai cadar atau pakai apa, pakai topi yang biasa, itu mereka bunuh. Makanya untuk mengelabui anak agung, pakailah pakaian seperti mereka. Jadi tetap menjalankan syariat Islam. Itu yang ya, seperti orang Bali itu pedanda itu kan ada ikat kepala putih, baju putih kan, kayak pedanda itu pernah lihat orang Bali kan? Kayak kita menyerupai mereka. Ya, seperti mereka supaya dikirain mengikuti mereka, tapi ternyata kan tetap menjalankan syariat Islam, mengelabui mereka. Sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya turun temurun, ini pakaian adatnya ditetapkan, gitu, ditradisikan supaya enggak hilang lah tradisi adatnya. Oh sama dia, pakai 13:8 untuk terawihnya, untuk witirnya 3 sama aja. Diperbaikinya tiap 8 tahun sekali. Kalau udah 8 tahun masih bagus, nunggu 8 tahun lagi. Iya, bukan sembarang waktu. Itu pun waktunya untuk melaksanakan tiap Senin dan Kamis, bukan tiap hari. Puasa sunat gitu. Ya, Senin Kamis mereka mengerjakan perbaikan atapnya. Sama kayak makam-makam ini diperbaiki juga. Kalau makam ini itu tergantung kerusakan. Kalau makamnya bukan tiap 8 tahun. Nanti kalau ada yang punya rusak atapnya atau pagarnya, dari dusun saya yang perbaiki. Ya, itu Tidak aja. boleh. Ya, bukan masyarakat sini. Nanti dari sana dari dusun Karangsala yang perbaiki. Itu. Dari dusun Said ini karena santong ke atas itu kan tuh kan. Santong Said. Ya, itu dah yang dari sini yang perbaiki. Bukan orang sini, harus warga dia yang perbaiki. Nah, makam nenek moyangnya dia kan di sini. Iya, berkaitan. Pernah menerima makam Islam sendiri. Sama dengan ini dari dusun Bayan Barat yang perbaiki. Kalau ini makam imamnya rusak, di ambruk, nanti dari dusun Bayan Barat yang perbaiki khusus dia. Bukan sembarang orang. Itu pun untuk perbaikannya juga tiap hari Senin dan Kamis, bukan tiap hari. Itu merupakan adat yang perbaiki. Ya dari dusunnya dia ke Noroyong, dari warganya dia punya dari dusun ini yang rusak, warga selesai tadi yang sini yang perbaiki, merupakan adat. Diperbaikannya juga tiap hari Senin dan Kamis, bukan tiap hari. Yang benar-benar warga Said atau kayak ada kan yang kayak orang pindahan terus berdiam di
Bisa Said gitu. Enggak harus warga Sesaid saja, asli yang asli sana. Enggak boleh ngambil pendatang. Iya, enggak boleh. Karena ini kan dari yang pertama dari agama Islam kan dari asli dusun Sesaid, makanya keturunan dia yang nanti diperbaiki. Jadi tidak boleh asal. Iya, nggak boleh asal-asalan. Terus Bapak kenapa harus yang waktu 8 tahun? Karena memang dulu dari nenek moyang dulu beliau itu mengerjakan tiap 8 tahun ini ditetapkan sampai sekarang aturannya. Memang dari nenek moyang dulu. Ya turun temurun. Nah, dan temurun anaknya perbaikannya. Nggak boleh dirubah. Nah, benar mengikuti adat. Sambil itu masih penting ya. Iya, betul sekali ada waktu 3 nih. Seandainya dilanggar apa gimana? Apakah ada sanksi tertentu? Kalau masalah pelanggaran maksudnya cuma ada sanksinya kalau kita menebang pohon di sekitar sini, pohon yang besar-besar kayak gini kalau ditebang ya di area masjid kuno ini ditebang baru kena denda pakai kerbau 1. Tidak boleh asal. Enggak boleh, biar nebang kayak misalnya pohon mangga gini 1 nanti ada orang yang melihat, nanti dilaporin sama ketua adatnya, ketua adatnya musyawarah nanti berapa kenanya, kena kerbau 1 dendanya. Dapat sanksi enggak? Bisa kita ngambil buah dibawa. Enggak sih, kalau cuma buah mangga aja enggak. Kalau dimakan kan enggak, kalau dimakan enggak apa-apa dulu. Jangan sampai merusak saja. Iya, enggak sampai merusak aja kalau diambil enggak apa-apa. Dia kayak pernah nggak buat sebelum 8 tahun itu dia rusak. Soalnya kemarin dia sempat gempa. Kalau gempa nggak bisa dia karena dia punya 4 tiang, 4 pilar. Soko guru namanya, dia punya 4 tiang. Tadinya kuat dia kalau yang pakai tembok itu baru dia. Dia serumah saya ya, pakai tembok, ya paksa. Sama. Roboh dia Sama. orangnya. Berarti nggak pernah dia rusak sebelum 8 tahun? Nggak pernah. Berarti kayak bahannya kayak Iya bahannya bambu. Nanti kan pakai bambu pilihan dia. Diambil beberapa bambu yang tua-tua dipilih. Yang tua-tua nggak boleh pakai bambu yang masih muda cepat dia nggak rusak dia kan. Sama dengan bahan-bahan di dalam pakai yang tua-tua lah, kayu-kayu yang tua-tua. Dia nggak cepat makan rayap gimana. Dia biar kuat. Bapak tahun berapa aja bangun makam-makamnya? Ya kalau itu kalau dari tahunnya gantung dari meninggalnya. Tahun berapa dia meninggal? Iya, nggak mungkin udah dibangun. Ya, Dipersiapkan maksudnya. enggak sih. Nanti kalau dia udah meninggal nanti meninggal pertama dari Dusun Said nanti kan baru dibikinkan rumahnya. Ya, ada yang meninggal lagi yang berguru itu baru dimakamkan lagi di sana dekatnya. Jadi kalau ada pertama meninggal sama dengan ini penduduk Karang Salah. Yang meninggal 1 dimakamkan 1 dulu. Jadi kalau yang meninggal lagi 1 baru ya, saya. Kalau malam itu Bapak ada penjagaan? Kalau malamnya nggak ada. Buka sampai sore sampai jam 7. Makam Karang Salah itu yang boleh dimakamkan di sini, yang boleh mengunjunginya ini yaitu khusus dari Dusun Karang Salah atau warga Karang Salah. Ini yang ini Dusun Karang Salah itu. Nah kalau ini dari warga dari Dusun Sesaid, ini penerima agama Islam dari Dusun Sesaid. Nah yang boleh mengunjunginya sini itu dari desa Sesaid juga. Yang boleh memperbaikinya juga dari Dusun Sesaid, bukan sembarang orang. Nah, kalau ini imam pertamanya untuk sholat tarawihnya. Namanya Titik Mas dulu. Ini imam pertama untuk sholat tarawihnya. Setelah Sunan Kelapen yang aktif sekarang, yaitu keturunan beliau yang ke-19 yang aktif sekarang masih hidup.
Ini dari dusun Pelawangan. Ini santri juga yang boleh sini juga, yang boleh memperbaiki juga di warga di dusun Pelawangan. Ada di dalam dusun Pelawangan namanya. Pakai HP-mu. Pertamanya nama beliau Gaus Abdul Razak. Beliau ulama dari Baghdad, Irak. Nah, beliau yang pertama ke sini yang menyebar agama Islamnya. Karena pertama ada agama di Pulau Lombok ini dari sini dulu, dari Bayan. Ya, pertama. Kenapa beliau pilih Bayan? Karena Bayan itu ada dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, ada kan Al-Bayan namanya, atau petunjuk. Bayan itu artinya petunjuk. Makanya beliau pilih Bayan ini. Namanya beliau Gaus Abdul Razak. Beliau dari Baghdad, Irak. Kalau ini untuk perbaikan makamnya, ini kita seluruh sini masyarakat adat ini yang perbaikinya. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan adat masyarakat Bayan. Setiap tahun di masjid ini digelar upacara keagamaan tradisional seperti Maulid Adat Bayan, sebuah perayaan yang memadukan ritual Islam dengan budaya lokal. Dalam acara itu, masyarakat berkumpul, membawa sesaji, membaca doa, dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan cara yang telah diwariskan turun-temurun.